teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan main game baru, ya nggak main juga sih, membahas game baru yang katanya bisa menyaingi One Piece Fighting Pet nih ya. Namanya adalah One Piece Assemble ya. Aslinya nama dulunya itu One Piece Codename Partner. Nah sekarang developernya itu merubah namanya menjadi One Piece Assemble. Nah di video kali ini gue akan membahas lengkap semuanya deh, gue bahas di sini karena ya kemarin kan gue buat postingan ya, dan banyak banget yang nanya, bang gimana untuk cara pra-registernya ya, karena nggak tahu kenapa udah bisa pra-register untuk memainkan game tersebut. Apakah itu CBT atau emang langsung rilis, gue juga kurang paham. Tapi ya di platformnya masing-masing itu tulisannya ya pra-regis gitu ya. Tapi di sini gue akan memberikan tutorial untuk khusus aplikasi atau platform Bilibili aja ya, karena ya emang gue cuma punya Bilibili doang. Untuk 4399, TapTap atau mungkin Xiaomi Game ya aku nggak tahu ya, mungkin kalian bisa cari sendiri untuk gamenya, terus kalian bisa klik pra-registrasi di gamenya gitu ya. Nah di sini gue akan ngasih tutorial untuk di platform Bilibili aja ya, sorry banget buat yang platform lainnya. Oke, jujur aja ya, pas pertama kali gue lihat postingan official ini ya untuk trailer resminya ya, reaksi gue cuma satu, hah? Ini game masih hidup ya? Dulu game ini dikenal dengan nama One Piece Codename Partner. Sempat muncul trailer, gameplay, karakternya juga keren dan juga nunjukin semua map-mapnya ya. Terus hilang, gak ada kabar, bener-bener hilang. Sampai banyak orang ngira project ini udah dibatalin, udah tamat, udah wassalam. Ternyata enggak cuy, developer diam-diam lagi ngerombak semuanya dari nol. Nah belum lama ini official One Piece Assemble akhirnya aktif upload lagi cuy ya. Mulai dari trailer yang pertama kali mereka posting, terus ada pengumuman resmi juga, terus ada ya postingan-postingan yang bermanfaat lah. Dan mereka bilang this time the return of One Piece Codename Partner is officially renamed menjadi One Piece Assemble. Artinya nama Codename Partner udah resmi pensiun. Sekarang nama resminya adalah One Piece Assemble. Menurut gua nama ini jauh lebih gampang diingat dibanding Codename Partner. Lebih cocok juga buat pasar global. Dan bukan cuma ganti nama, developer bilang mereka pengen bikin game One Piece yang benar-benar fokus ke petualangan bajak laut bersama kru. Jadi bukan cuma ngumpulin karakter, bukan cuma gacha, tapi bener-bener ngerasain kerja sama antar anggota kru. Nah di sini gua mulai tertarik karena konsep yang mereka angkat beda sama kebanyakan game One Piece sekarang. Kalau biasanya kita main sendirian, masuk dungeon sendiri, lawan bos sendiri, di Assemble mereka justru pengen bikin kerja sama tim jadi fokus utama. Jadi istilahnya lu nggak bisa jadi Roger sendirian cuy. Tetap butuh Rayleigh, butuh Gaban, butuh kru. Kalau enggak ya siap-siap aja digebukin bos rame-rame. Jadi buat sekarang One Piece Assemble belum rilis secara global ya cuy. Sekarang mereka masih buka tahap pre-register sekaligus rekrut pemain buat tes di China. Makanya kalian belum bakal nemu game ini di Play Store Indonesia. Ya mungkin nggak tahu ya apakah emang bakal global resmi atau mungkin cuma di China aja. Ya semoga aja bisa global, tapi ya gue pengen cuma di China. Soalnya menurut gue lebih worth it China sih, walaupun emang bahasanya itu alien ya. Ya tapi setidaknya ya gamenya kalau di China itu lebih ramah, lebih gimana guys ya, lebih umur panjang lah ketimbang di global gitu ya. Jadi ya jangan panik dulu. Terus daftarnya lewat mana nih? Yang pertama kalian bisa langsung aja ke Bilibili Game. Nah untuk tutorial ya pra-register di Bilibili gampang banget ya. Kalian tinggal tengok aja video ini. Pertama-tama kalian harus memfollow akunnya terlebih dahulu ya. Seperti yang ada di video ini, gua udah memfollow akunnya. Nah setelah itu kalian bisa klik di icon atau tools di bawah itu di Bilibilinya ada tulisan following. Nah di sini kalian bisa klik aja, dan di sini kalian akan mendapatkan atau menemukan ya aplikasi atau game dari One Piece Assemble ini. Ya kalian klik aja seperti yang ada di video itu. Nah setelah itu kalian klik, terus kalian masuk ke platformnya di gamenya tersebut ya. Terus kalian klik yang bawah, itu artinya adalah pra-regisnya. Setelah kalian klik, otomatis udah pra-regis dan kalian tunggu aja untuk informasi lanjutannya. Karena di sini untuk developernya itu belum sama sekali ngasih tahu tanggal aktifnya atau tanggal kelar pra-regisnya itu kapan. Ya tanggal CBT-nya mungkin itu kapan belum ada yang tahu ya, karena developernya juga nggak nge-spill ya. Jadi ya cuma sebatas pra-regis doang gitu ya.
Nah untuk yang lainnya misalnya kayak tab-tab Cina, APK nggak APK 7 sih, nggak ada itu. Terus Xiaomi Game dan 4399 kalian bisa cari aja seperti yang ada di video Bilibili itu. Kalian bisa cari gamenya terlebih dahulu. Dan untuk 4399 mungkin tab-tab dan Xiaomi mungkin lebih gampang ya, karena kalau kalian itu udah mencari gamenya, otomatis yang muncul itu gamenya bukan official akunnya. Jadi kalian bisa praregis di sana juga bisa gitu ya. Buat kalian yang nggak punya Bilibili gitu ya. Buat kalian yang punya Bilibili ya langsung aja seperti video yang gua kasih gitu ya. Nah sekarang kita bahas untuk gamenya yang bikin gua lumayan kaget ya, yaitu grafiknya. Developer bilang game ini pakai official license dari Toei Animation. Artinya semua karakter, semua map, semua efek dibuat berdasarkan anime resminya. Dan kalau kalian lihat trailernya, buset, grafiknya lumayan cakep juga. Model karakter Luffy, Zoro, Sanji kelihatannya lebih modern dibanding versi lama Codename Partner. Efek skill juga jauh lebih rame. Aura haki, ledakan, api, petir udah mulai kelihatan lebih hidup. Walaupun menurut gua masih belum bisa kita nilai 100% ya, karena ini kan masih tahap testing ya. Biasanya pas global nanti grafiknya bakal lebih dipoles lagi. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gua paling menarik, combatnya. Developer bilang game ini bakal fokus ke pertarungan yang kerasa impactnya. Jadi setiap pukulan, setiap skill harus kerasa puas dipakai. Kalau kalian lihat trailer, animasinya lumayan smooth, musuh mental, efek kameranya juga lumayan keren. Dan yang paling penting, combatnya nggak terlalu kaku ya. Malah menurut gua lebih cepat dibanding versi lama. Tapi yang bikin game ini beda bukan grafiknya, bukan skillnya, melainkan kita bisa bawa 3 karakter sekaligus. Nah ini dia cuy, mulai kerasa vibes game kompetitifnya. Jadi misalnya kalian bawa Luffy, terus Zoro, terus Lau. Di tengah pertarungan kalian bisa langsung ganti karakter. Jadi kombonya bisa lebih panjang, strateginya juga lebih banyak. Kalau kalian pemain OPF mini pasti langsung kepikiran, wah enak nih buat bikin combo. Tapi bedanya di Assemble nanti setiap karakter punya role masing-masing. Ada yang fokus damage, ada yang support, ada yang crowd control. Jadi nggak bisa asal masukin karakter terkuat aja. Nah, developer berkali-kali juga bilang kalau Assemble itu bukan game yang fokus buat main sendirian. Mereka pengen player saling kerjasama, dan fitur utama yang mereka bangun adalah raid. Bahkan raid pertama mereka bisa dimainkan sampai 6 player. Nah, ini menarik sih cuy. Kalau kita main OPFV kebanyakan ya kita cuma main 4 orang ya di dungeon. Ya gitulah guys ya. Sedangkan Assemble ini mereka pengen kita bener-bener jadi kru bajak laut. Jadi bukan cuma nama doang. Raid pertama yang mereka tunjukin adalah Sky Island. Nah ini dia seperti yang kalian lihat ya. Kebanyakan di trailer One Piece Assemble ini menunjukkan Enel ya yang berubah evolusi ya. Nah di sini 6 pemain bakal dibagi menjadi 2 tim ya. Masing-masing tim punya jalurnya sendiri. Tapi progres tim bakal ngaruh ya ke tim satunya lagi. Jadi misalnya tim A nih masih ngelawan mini boss, sedangkan tim B udah buru-buru lari ke depan. Ya nggak bisa cuy, harus nunggu. Artinya komunikasi jadi penting banget. Menurut gua ini konsep yang lumayan fresh karena jarang banget game anime mobile yang beneran maksa player buat kerja sama kayak gini. Nah terus bosnya juga katanya punya mekanik khusus nih. Misalnya ada serangan yang harus dibagi damage-nya. Kalau satu orang nerima semua ya wassalam KO. Ada juga mekanik yang harus diinjek tombolnya bareng. Ada juga harus nge-cancel skill boss. Ada juga yang harus nyalain mekanisme secara bersamaan. Jadi bukan sekedar masuk, spam skill, bos mati, selesai. Enggak cuy, kali ini otak kalian juga diajak kerja. Nah sekarang kita bahas fitur yang menurut gua bakal jadi identitas Assemble, yaitu rotasi 3 karakter. Kalau tadi gua cuma jelasin sekilas, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Jadi setiap player bisa bawa 3 karakter, dan kalian bisa ganti karakter kapan aja saat bertarung. Misalnya Luffy lagi combo, terus langsung ganti ke Zoro, habis itu lanjut ke Lau. Nah disinilah strategi mulai kerasa. Nah kalau dibandingkan sama OPFP, menurut gua 2 game ini bakal punya arah yang berbeda. OPFP lebih fokus ke satu karakter, satu gameplay, sedangkan Assemble lebih fokus satu tim, satu strategi. Jadi menurut gua mereka nggak bener-bener saling nyontek, malah kayak bikin identitas masing-masing. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling rame dibahas, PvP-nya. Dan ini lumayan unik ya. Developer bikin sistem rock, paper, scissors ya, atau bahasa gampangnya batu, kertas, gunting. Jadi heavy attack menang lawan normal attack, normal attack menang lawan skill, skill menang lawan heavy attack. Jadi walaupun kalian belum hafal semua karakter, masih ada peluang menang asal bisa baca gerakan lawan. Terus ada fitur switch karakter. Kalau lagi nyerang bisa langsung ganti karakter. Nah ini yang gua obrolin tadi ya. Kalau lagi kena combo bisa ganti karakter yang juga buat kabur juga. Jadi menurut gua ini bakal bikin PvP jauh lebih seru, karena kita nggak cuma mikir combo tapi juga mikir timing.
Nah, developer juga ngingetin satu hal yang menurut gua penting banget nih. Versi yang bakal dites nanti itu bukan versi final ya. Mereka sendiri bilang kalau ini masih tahap peletakan fondasi. Jadi jangan berharap semua karakter langsung ada. Jangan berharap semua arts langsung lengkap. Dan jangan berharap semua fitur udah sempurna. Karena tujuan tes ini memang buat ngumpulin masukan dari pemain. Artinya kalau nanti kalian lihat ada bug, animasi yang belum halus, atau kontennya masih sedikit, itu memang sesuatu yang sudah dijelaskan langsung sama developernya ya. Nah, sekarang kita masuk ke opini gua ya cuy. Kalau ngelihat surat developernya, gua ngerasa mereka lagi berusaha menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Mereka lebih pilih bikin fondasi gameplay yang kuat dulu daripada buru-buru rilis tapi isinya belum matang. Dan menurut gua kalau fondasinya kuat, update ke depannya bakal jauh lebih enak ya. Nah, pertanyaan paling besar nih, apakah One Piece Assemble bisa ngalahin One Piece Fighting Pet? Kalau menurut gua, jawabannya belum bisa disimpulkan sekarang. Karena OPFV punya keunggulan yang nggak kecil, kontennya udah banyak, karakternya juga udah sangat lengkap, sistem combatnya udah matang, komunitasnya juga besar banget ya. Assemble masih berada di tahap awal, jadi kita kurang adil kalau langsung dibandingkan dari sisi jumlah konten. Tapi kalau Assemble berhasil mewujudkan semua konsep yang mereka jelaskan, terutama soal raid, kooperatif, dan rotasi 3 karakter, game ini punya peluang buat jadi alternatif yang menarik buat penggemar One Piece. Jadi menurut gue sekarang waktu yang paling pas adalah ikutin dulu perkembangannya. Kalau kalian bisa ikut tahap testing silahkan dicoba. Kalau belum dapat kesempatan tenang aja. Nanti kalau ada update baru, gameplay baru, atau pengumuman resmi lainnya, gue bakal bahas semuanya di channel ini. Nah, kalau kalian suka video pembahasan kayak gini, jangan lupa bantu channel ini dengan cara tekan tombol like. Kalau kalian baru pertama kali mampir, boleh banget klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena di Bakpol Channel kita bakal terus bahas update terbaru seputar One Piece Fighting Pet dan One Piece Assemble sampai game anime lainnya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman kalian yang lagi nunggu game One Piece terbaru. Siapa tahu mereka juga belum tahu kalau Assemble sekarang resmi aktif lagi. Oke cuy, mungkin untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.